ada loh rupanya karya-karya yang bagus dari Indonesia, oh ada dong animasi-animasi dari Indonesia. Nah itu mesti harus didiskusikan dulu bersama rekan saya kan. Karena saya pikir ini kan cuma uji coba, cuma sekedar test drive aja. Dia tidak memiliki target besar ini menjadi contoh terbaik dalam tidak langsung serta-merta artinya oh Bang Kevin ingin semuanya punya keberanian untuk berpacaran. Tidak. Pertanyaan pertama dari Lord Calibur. Apa pengaruhnya ke Indonesia? Ya, sekilas kalau ditanya apa pengaruh ke Indonesia ya maka jawabannya ya untuk saat ini belum ada apa-apa. Itu aja dulu, pengaruhnya belum ada apa-apa. Cuman sebenarnya apa yang saya ingin rencanakan? Ya tentunya yang saya rencanakan pasti ada pengaruhnya ke Indonesia tentunya. Di satu sisi saya ingin bisa mengeksplorasi Indonesia, memperkenalkan Indonesia lebih luas lagi ke orang di luar dalam artian dunia. Yang memperkenalkan dunia dengan Indonesia lebih luas lagi, lebih banyak orang yang lebih tahu kan akan lebih bagus. Ini juga karena saya juga ingin memberikan perjuangan saya, nasionalisme saya dalam memperkenalkan Indonesia, sebuah diplomasi budaya melewati karya-karya seni saya. Walaupun begitu tentunya prosesnya pasti butuh rencana dan butuh segala macam step by step blueprintnya. Jadi untuk saat ini tentu belum bisa dilihat karena ini kan baru pertama kali dirilis karya saya untuk diperkenalkan dunia. Makanya itu mungkin pengaruhnya saat ini tidak ada. Tapi saya harap kedepannya seiring waktu terus bertambah, seiring karya saya makin bertambah dan berkembang, tentunya saya berharap salah satu pengaruh yang saya bisa berikan adalah saya bisa membuat negeri ini bangga. Saya bisa membuat ini menjadi suatu yang membanggakan dan juga bisa memperkenalkan lebih banyak lagi orang dunia ini terhadap Indonesia. Pengaruhnya ya juga seperti ada loh rupanya karya-karya yang bagus dari Indonesia, oh ada dong animasi-animasi dari Indonesia, terlihat seperti contohnya di karya ini, contoh gitu. Tapi ya tentu saya nggak akan bilang sekarang akan terlihat. Ya kita lihat saja, teman, satu aja pesan saya, dipantau saja. Kita akan melihat bagaimana pengaruhnya, apakah memang sesuai rencana atau tidak, ya kita lihat saja. Cuman saya punya dari Ray Gaming 95. Sebelum saya bertanya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena memberikan saya inspirasi untuk membuat anime atau animasi dan saya berharap akan ada kelanjutan dari Love Letter. Oke, pertama terima kasih juga kepada Ray Gaming, saya juga merasa terhormat untuk mendengarkan itu. Dan semoga kamu juga tetap semangat untuk karya-karya kamu. Next, kita langsung aja ke question dia. Apakah ada lanjutan dari film Love Letter? Saya sudah terangkan dan saya akan menanyakannya lagi, nggak apa-apa. Ya, ada kelanjutan dari film Love Letter, tapi masih sebatas sebuah ide kasar, sketsa kasar saja. Saya belum bisa memastikan bagaimana dan kapan saya mau benaran membuat itu ke dalam bentuknya. Memiliki bentuk, dalam artian apakah saya belum ada kepastian apakah saya memang akan menggarapnya atau tidak. Ya saya belum bisa memastikan. Yang penting yes, ada kelanjutannya adalah eksplorasi hubungan mereka di jenjang yang lebih luas lagi, bagaimana mereka melihat hubungan ini lebih dewasa ketika sudah kuliah dan harus bisa memikirkan tanggung jawab mereka dan mereka masuk ke fase dewasa awal begitu. Pertanyaan 2, apakah akan ada proyek lain yang akan Anda buat? Tentu saja iya, ada proyek-proyek yang ingin saya buat dan saya saat ini sedang kembangkan beberapa dan saya tidak bisa menjanjikan apapun. Yang saya bisa katakan adalah teman-teman tetap pantau saja dan tetap nantikan. Saya harap pada akhirnya itu akan menghibur dan bisa memberikan kalian kepuasan juga, begitu ya. Apakah akan ada versi bahasa Indonesia, Jepang pada anime Anda nantinya? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir dari Ray Gaming.
Apakah akan ada versi bahasa Indonesia atau Jepang pada animasi pada nantinya? Tentunya, iya. Jawabannya iya. Saya sangat tertarik karena ini merupakan ide yang sangat bagus, ide yang cemerlang. Saya sudah memikirkannya juga sebelum semua ini, bahwa kedepannya nanti akan ada animasi-animasi yang saya akan gunakan bahasa Indonesia atau mungkin juga bahasa-bahasa lainnya supaya lebih kreatif, lebih bermakna, dan juga lebih menarik tentunya. Cuma untuk spesifik untuk love letter apakah akan ada? Nah, itu masih harus didiskusikan dulu bersama rekan saya, karena ini kan projectnya bukan project receh setidaknya. Jadi ini harus dibicarakan secara serius karena ini kan juga luas ya, walaupun cuma 12 menit tapi kan dialognya juga luar biasa banyak, dan tentunya kami masing-masing memiliki kesibukan pribadi selain dari project ini gitu. Dari Portalize 8233, halo, apa latar belakang Kak Kevin untuk mencoba karir di bidang film dan animasi, dan pesan apa yang Kakak coba sampaikan di film Love Letter? Terima kasih dan semangat terus Kak. Oke, ini pertanyaan bagus. Oke, latar belakang saya untuk membuat berkarir di sini adalah karena memang saya merasa saya memang dari kecil saya memang suka menggambar, dan perlahan seiring usia saya bertambah, momentumnya ada di SMP kelas 7 di mana saya berpikir bahwa karir yang saya tekuni, saya ingin menjadi seniman di dunia industri film dan animasi. Jadi nggak sebatas anime tapi film dan animasi, berarti ada live action sama itunya. Nah, sekilas tentu ada banyak ya, cuman kalau kita pilih sekilas apa alasannya, ya saya ambil satu dulu, bahwa ada momen dimana saya berpikir mau sampai kapan saya terus menerus cuman duduk manis menonton karya. Karena saya udah 2-3 kali melihat karya itu bagus, tapi perlahan mulai ada tambahan kata. Dulu gini, duduk, karyanya bagus sekali, tuh karyanya bagus sekali, sampai beberapa momen saya pikir bagus sekali karyanya, kayak mana ya buatnya. Nah, saat ada momen kayak gitu, kayak mana ya buatnya, disitulah saya mulai terpanggil bahwa saya bosan, saya nggak mau cuma duduk manis doang dan menonton saja, menikmati saja. Saya yakin saya memiliki potensi, saya yakin saya memiliki talenta, dan saya ingin juga menjadi orang yang berada di panggung untuk mempersembahkan karyanya. Dan dari momen itulah saya berpikir, oke, ayo kita mulai. Dan dari momen itulah saya mulai mengembangkan segala skill yang saya perlukan untuk bisa berkarir di bidang film dan animasi ini. Begitu. Dan pesan yang saya ingin sampaikan di film ini adalah tentang kejujuran, ketulusan, keberanian, dan juga kepekaan. Kita bisa lihat dari karakter seperti William di film ini bahwa dia nggak langsung serta-merta langsung, hey perempuan aku suka kamu. Tidak, tapi kan dia berusaha dia berusaha peka dulu. Dia berusaha memahami dulu kondisi lawan bicaranya seperti apa. Apakah cocok untuk bicarakan sekarang atau tidak? Apakah dia sudah siap atau bagaimana? Kemudian ketika dia ingin menyampaikannya, dia butuh sedikit keberanian dalam menyampaikannya. Ketika dia sudah sedikit berani, dia harus menyampaikannya. Menyampaikannya dengan apa? Dengan tulus dan jujur. Jadi ketika dia menyampaikannya dengan tulus dan apa yang dikatakan jujur dari hati dia tanpa ada maksud apapun, itu pasti akan masuk ke dalam hati si lawan bicara. Karena kalau dia menggunakan gombalan atau hal-hal receh, tentunya itu pasti bisa membuat lawan bicaranya jengkel. Makanya itu 4 aspeknya adalah itu: keberanian, kepekaan, kesederhanaan, kejujuran, dan ketulusan. Ya gitulah. Ya jadi itulah yang saya ingin sampaikan di film ini. Terkadang kita kan malu gitu kan bicarakannya lewat, makanya kita butuh lewat perantara seperti ini. Kan perantaranya dia mau coba melalui tulisan, melalui surat, tapi pada akhirnya nggak jadi karena dia pikir dia bisa langsung aja gitu lewat ngomong gitu. Ya itulah pesan yang saya ingin sampaikan. Tapi satu catatan, saya juga berharap teman-teman bijaksana dalam menangkapi pesannya. Jadi tidak langsung serta-merta artinya Bang Kevin ingin semuanya punya keberanian untuk berpacaran. Tidak, jangan disalahartikan gitu. Itu terlalu mentah diartikannya. Coba pahami baik-baik. Maksudnya adalah ini ketika momen kalian sudah siap, sudah waktunya tepat nih. Kalian urusan kehidupan pribadinya udah oke, karirnya udah cukup stabil, sekolah atau kuliahnya juga sudah oke, dan urusan keluarga juga sudah oke, dan kalian udah momen saya udah cukup dewasa juga, saya merasa saya butuh pasangan. Dan ketika saya butuh pasangan itu saya butuh menerapkan kayak gitu, kepekaan, kesederhanaan, keberanian, ketulusan, kejujuran. Itu maksud saya. Jadi nggak langsung serta-merta. Jadi
kalau kalian artikan, oh berarti ayo kita pacaran langsung di SMA, di SMP. Tidak, saya sarankan tidak, jangan gegabah. Karena ya di luar keseruan kalian yang mungkin akan kalian rasakan, tentunya itu akan sangat merepotkan untuk perkembangan kalian di masa depannya gitu. Jadi ya itu maksud saya. Semoga bisa dimengerti. Dari 10 Dimas Putra Hendiva 13. 10 Dimas Putra Hendiva 30. Meskipun banyak sekali kekurangan yang ada di animasi ini, saya sangat menghargai dan mengapresiasi karya Anda satu ini. Saya punya pertanyaan yang mengganjal ketika menonton film ini, yaitu satu, kenapa latar belakang sekolahnya di Jepang tapi dubbingnya Inggris? Apalagi ya terdengar, apalagi ya ianya, apalagi apalagi VA-nya terdengar sekali logat Indonesianya, jadi saya agak gimana gitu. Oke, Terus satu lagi pertanyaan, apakah Anda tertarik untuk bikin animasi action? Itu saja pertanyaan dari saya, maaf panjang dan agak berbelit-belit. Tapi pesan saya harus terus berkarya, Bang, sampai kita bisa bersaing dengan animasi Jepang maupun Barat. Amin. Oke, luar biasa, ini merupakan kritikan dan opini yang bagus, rapat dan padat. Oke, kita jawab dulu pertama, kenapa latar sekolahnya di Jepang dan dubbingnya Inggris? Oke, ini berkaitan dengan jawaban saya di part sebelumnya, bahwa proyek ini pada dasarnya adalah suatu proyek prototype, proyek uji coba, di mana saya tidak memasang prioritas tinggi yang banget untuk menyatakan bahwa ini akan merupakan proyek yang akan mewakili Indonesia dengan cara yang terbaik, begitu. Jadi itu bukan prioritasnya, karena ini kan proyek prototype, proyek uji coba di mana saya ingin melihat skill saya udah sampai mana dan apa yang bisa saya kembangkan, dan untuk kedepannya setelah film ini rilis, apa yang menjadi catatan saya untuk menjadi 1-2 hal yang perlu saya perbaiki untuk kedepannya, untuk proses kedepannya. Jadi itu pasti. Dan tentunya ketika dari konteks ini merupakan proyek uji coba, tentunya beberapa hal saya nggak harus tanda kutip memikirkannya sedikit terlalu serius. Karena saya pikir ini kan cuma uji coba, cuma sekedar test drive aja, prototype. Makanya itu beberapa alasan saya pada waktu itu tidak memilih ini dan itu, ya karena ya itu sekedar ini prototype. Atau lebih spesifiknya, kenapa latar sekolahnya nggak ke Indonesia? Nah ini karena juga ada beberapa faktor. Faktor pertama, ini kan proyek udah saya jalankan sama kurang lebih 3 tahun. Dan tentunya proses dalam 3 tahun itu pasti proses kedewasaan saya pasti ada perubahan gitu. Nah kebetulan pada saat itu saya mungkin rasa kedewasaan saya terhadap ingin mewakili lebih besar Indonesia dalam proyek ini mungkin belum gitu tumbuh pada awal-awalnya, sehingga pada saat bersamaan ketika memang dari awal saya sudah menetapkan di proyek uji coba, saya merasa ya sudah nggak masalah sih, kita bisa coba mencoba di luar Indonesia. Makanya saya pilih yang agak mungkin terkesan bagi kalian sedikit terkesan seperti sekolah Jepang gitu, walaupun saya tidak serta-merta menyatakan ini di Jepang, saya nggak menyatakan sama sekali ini di Jepang atau ini kayak itu bagaimana, karena sekali lagi ini kan proyek uji coba, proyek prototype. Jadi dan di mana saya tidak memiliki target besar ini menjadi contoh terbaik dalam mewakili Indonesia, tidak gitu. Dan karena ini proyek uji coba, saya berarti menguji coba beberapa hal yang memang bersifat eksperimental. Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau begitu. Sehingga saya berpikir gini juga, proyek uji coba ini saya ingin coba targetkan ke keluar orang Indonesia, orang luar negeri. Terus saya berpikir dong, sekilas apa yang bisa saya manfaatkan. Sekilas kalau kita bahas anime pasti yang sudah cukup tertanam di audiens internasional, audiens di satu dunia ini pada umumnya adalah anime Jepang. Yaudah, makanya saya buat kostumnya agak mirip seperti begitu, atau memang begitu. Kemudian saya berpikir orang banyak tahu anime dari Jepang, berarti harus pakai bahasa Jepang. Cuman saya pribadi belum bisa secara meyakinkan, bisa secara tipis-tipis bisa, tapi secara meyakinkan menjadi acting mungkin masih perlu belajar. Makanya saya pikir bahasa apa ya dong yang bisa mencapai orang internasional, bahasa Inggris. Ya udah, begitu. Simpel ya. Jadi ini satu proyek uji coba. Berarti saya melakukan beberapa eksperimental
Dan dua, karena memang saya walaupun project uji coba, saya coba tes ke luar negeri, mencoba tes audiens luar negeri, makanya saya pakai bahasa Inggris. Dan juga latarnya seperti kayak Jepang, karena orang luar negeri sudah pada dasarnya udah cukup familiar kalau anime itu datang dari Jepang begitu. Kemudian apakah tertarik membuat animasi action? Jelas saya tertarik, karena saya kedepannya nanti akan berusaha melatih diri, belajar dan bekerja lebih keras lagi untuk mengembangkan skill animasi saya, terutama pada animasi action begitu. Dan semoga ya, saya berharap saya bisa berkembang dan bisa konsisten sehingga bisa bersaing dengan negara-negara penghasil animasi terbaik seperti di barat maupun di timur, Amerika, Jepang begitu ya. Dari Nurazila Go 3ik, bagaimana perjalanan sampai Anda membuat animasi Love Letter, dan menurut Anda apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan animasi Anda buat? Oke, perjalanannya luar biasa, itu dulu satu kata. Perjalanan yang luar biasa, begitu banyak rintangan naik dan turun, emosional, banyak hal terjadi di dalam maupun di luar project. Kemudian apa yang ingin saya kembangkan, ada banyak sekali catatan yang perlu saya perbaiki dari project ini. Tapi walaupun gitu saya sudah cukup senang dengan hasil yang positif. Tapi saya tidak akan berpuas diri, saya akan tetap berusaha untuk mengembangkannya menjadi lebih baik. Ada beberapa hal seperti misalkan animasinya, timingnya, gerakannya untuk menjadi lebih dinamis dan lebih natural begitu. Next, dari Nadim Fatin 6257. Adakah mangaka yang menginspirasi Anda dalam mengembangkan film Love Letter? 2. Apa alasan dan faktor Abang membuat Love Letter? 3. Apakah ada proyek lain nantinya? We are waiting. Terima kasih Nadim. Oke, pertanyaan pertama. Saya tidak memiliki secara spesifik mangaka yang menginspirasi saya untuk mengembangkan secara film Love Letter. Enggak, saya tidak memiliki secara spesifik mangaka, karena kalau bisa dibicarakan sosok menginspirasi saya, ada, tapi bukan sosok mangaka, tapi seorang sutradara film. Kita mulai dari pertama, J.K. Quintel. J.K. Quintel itu yang pertama yang membuat saya terbuka dan mau membuat film animasi. J.K. Quintel itu membuat Regular Show, kartun itu bagus banget. Kemudian Sam Raimi sutradara film Spider-Man dan juga film-film horor, bagus banget dia dari orang yang sederhana tapi bisa buat. Kemudian Christopher Nolan, Mamoru Hosoda, dan Makoto Shinkai. Ya, itulah sosok yang menginspirasi saya, walaupun bukan mangaka ya secara spesifik begitu. Alasan dan faktor membuat abang yang membuat Love Letter, beberapa alasan dan faktornya adalah: satu, faktor ini memang pada awalnya adalah faktor untuk bagian dari uji coba saya, eksperimental saya untuk mengembangkan skill dan pengalaman saya, jam terbang saya. 2, faktor karena memang ini merupakan project yang secara tidak langsung dan memang langsung juga bagian dari tugas sekolah yang kemudian saya kembangkan menjadi proyek pribadi begitu. Kemudian apakah ada proyek lainnya? Tentu ya, ada proyek yang akan saya kembangkan dan saya akan berusaha perbaiki dari catatan yang saya dapat hari ini. Artinya kayak ya intinya akan ada, dan saya berusaha itu akan jadi lebih baik dari yang sekarang. Itu dia. Semoga itu jawabannya memuaskan. Dari Craft Black, apakah Love Letter akan ada versi dub Indonesianya? Ya, jawabannya lagi, saya satu hal. Saya tertarik, saya terbuka, dan saya tertarik. Ya, jawabannya adalah saya tertarik dan terbuka untuk berkesempatan membuat versi dub Indonesianya. Cuman sekali lagi saya tidak bisa memastikan kapan saya benar-benar mau menggarapnya. Tapi dalam artian saya bukan gak tertarik, gak mau, bukan. Jangan disalahartikan. Dalam artian saya saat ini kan baru mulai. Saya belum punya tim besar. Yang ngurus channel ini juga baru saya sendiri. Dan saya masih belum punya tim besar. Saya masih punya urusan di luar karir YouTube, sehingga efektivitas waktu ini harus dijaga dengan baik. Sehingga saya berpikir schedule-nya harus gimana, kita harus atur sebaik mungkin. Apakah kita masih mau fokus di project yang sudah kelar, kan pada dasarnya Love Letter udah kelar nih, atau kita bisa mengembangkan project-project yang baru lagi daripada project Love Letter. Love Letter kan bisa kita anggap oke, udah kelar, ada catatan yang bagus yang bisa kita terapkan, kita kembangkan lebih baik di project selanjutnya.
atau kita fokus lagi berputar-putar lagi di proyek ini, karena udah 3 tahun juga gitu kan. Makanya saya pikir mungkin untuk mengembangkannya dalam memproduksi ulang dengan bahasa Indonesia saya terbuka, tapi mungkin belum waktunya. Karena saat ini saya lagi mau masih terus konsisten membuka terus konsisten mengembangkan dengan proyek-proyek baru terus. Begitu ya jawabannya. Jadi jangan disalahartikan. Dapatkan data-data tersebut untuk perkembangan proyek-proyek kedepannya. Kayak gitulah perasaan saya film ini akhirnya kelar saya urus. Ya sih nggak gitu ada. Nomor 4. Oh ya bang, kalau dilihat muka abang kok kayak dari Jepang gitu ya. Boleh sedikit ceritain atau klarifikasi? Hehehe.